Kenapa tidak ada kata terlambat? Karena kita iri kepada mereka. Kita iri kepada mereka. Kalau kita sekarang melakukan kesolehan, ketaatan, belum ada keamanan bahwa pasti akan berakhir seperti itu. Harapannya iya. Harapannya iya. Kita berharap, kita berdoa, kita meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar kita diwafatkan di atas amalan terbaik yang pernah kita amalkan di permukaan bumi. Kita meminta agar kita diwafatkan di amal kita yang paling afdol, amal kita yang paling hebat. Kita minta diwafatkan di amalan itu. Sering anak katakan kepada kaum muslimin yang mengatakan kepada kita, Ustaz, anak baru kenal kajian. Sebelumnya anak tidak pernah tahu, anak hidup di dunia anta beranta, hidup di dunia maksiat, banyak maksiat yang sudah anak kerjakan. Anak baru tahu, baru 2 bulan, 3 bulan, baru 1 tahun ini Ustaz. Anak sudah terlambat. Anak katakan kepada saudara kita yang seperti ini, atau ada yang berpikir seperti ini, tidak ada kata terlambat. Tidak ada apa? Tidak ada kata terlambat. Kenapa tidak ada kata terlambat? Karena belum ada yang sampai ke garis finish. Kita semua tak ada yang terlambat. Yang memulai ketaatan 5 tahun lalu, yang memulai hijrah ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala 3 bulan yang lalu, atau yang sudah dari awal, tak ada yang terlambat. Kenapa? Belum ada yang sampai garis finish. Garis finishnya kapan? Kematian. Siapa yang sampai duluan di garis finish, di garis kematian dalam husnul khatimah, dia orang yang sudah sampai ke garis finish, yang sudah duluan. Jadi amal itu bukan bagaimana di belakangnya. Dan ini kabar gembira yang luar biasa kepada siapapun di antara kita yang sudah meninggalkan maksiat dan meninggalkan dunia maksiat dan pindah kepada ketaatan. Tak ada kata terlambat. Karena yang dihitung dari manusia bukan yang di belakang. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, aslih fima baqi, perbaiki yang tersisa, Allah akan ampuni yang belakang, yang telah berlalu. Perbaiki yang tersisa. Lakukan ketaatan-ketaatan di usia yang tersisa sampai datangnya kematian. Adapun yang di belakang Allah akan ampuni. Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan. Tak ada yang tidak diampuni oleh Allah kalau hambanya serius. Jadi tidak ada kata terlambat. Karena belum ada di antara kita yang sampai garis finish. Maka yang memulai 2 bulan, dia wafat di atas ketaatan, dia sampai kepada garis finish husnul khatimah. Yang sudah memulai 20 tahun, tetapi lemah di dalam memulainya, kemudian tergoda, kemudian wafat di atas su'ul khatimah, tidak sampai ke garis finish yang diinginkan setiap muslim dan muslimah yang serius dalam agamanya. Maka tidak ada kata terlambat. Beramallah, bersiaplah, beramal solehlah, mengamalkan firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan jangan banyak terbuai dengan angan-angan dan cita-cita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan diberikan kepada kalian ganjaran amalan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dialah orang yang telah beruntung. Keberuntungan dalam agama kita manakala mendapatkan 2 hal ini. Ayat ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar, ini syarat pertama. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang telah beruntung. Maka keberuntungan dalam agama kita hanya 2, yaitu jauh dari neraka, tidak masukkan Allah ke neraka, dan dimasukkan ke dalam surga.
Karena ada juga hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini yang baru kita cari, ini yang mau kita raih. Ini yang kita berusaha untuk mendapatkannya. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi jalan-jalan ke neraka dan kemudian dekat dan selalu berusaha berada di jalan-jalan surga. Dengan harapan kematian datang ketika kita sedang berjalan di atas jalan surga itu dan menjauhi jalan-jalan neraka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita membaca biografi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita iri kepada mereka. Kita iri kepada mereka. Ketika kita membaca biografi orang-orang terdahulu dan kita membaca bahagian akhir daripada hidupnya, kita iri kepada mereka. Yang membuat kita iri kepada mereka, mereka telah sampai kepada garis finish yang diidam-idamkan oleh mereka dan kita idam-idamkan. Salah satu hal yang menarik dari baca biografi adalah membaca masa akhir daripada kehidupannya, detik-detik terakhir daripada kehidupannya. Ada ulama yang wafat sambil membaca ayat Allah tabaraka wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia baca ayat Al-Quran dan lafaz yang terakhir dari lisannya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga, berada dalam air sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Berada di kursi kejujuran, tempat duduk kejujuran di sisi Raja yang maha bisa atas segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan akhirnya membaca ayat tentang surga, wafat. Imam Ahmad bin Hanbal wafat dalam mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Di akhir hayatnya rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, beliau dikunjungi oleh sebahagian sahabat-sahabat dan murid-muridnya, dan terdengar oleh muridnya beliau itu mengerang kesakitan. Ta'awuh itu mengatakan karena sakit. Dibacakan oleh yang hadir firman Allah tabaraka wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah tabaraka dalam surat Qaf, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kecuali ada raqib dan atid. Subhanallah. Para ulama-ulama kita terdahulu, para kaum muslimin dahulu, mengerang kesakitan pun dianggap kalimat yang harus mereka perhatikan dalam hidup mereka. Hanya mengerang kesakitan yang di kita mungkin tidak kita anggap sebagai amal. Hanya mengerang kesakitan, mengatakan mereka perhatian kepada itu. Dibacakan, dinasihati Imam Ahmad, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan ini pertanda yang luar biasa bahwa mereka perhatian selalu dengan amalan mereka, memperhatikan setiap lafaz yang keluar dari lisan mereka. Dan mendengar ayat itu dibacakan, Imam Ahmad berhenti mengerang kesakitan sampai wafat. Dan kalau kita baca sejarah para sahabat yang wafat di medan perang, yang wafat ketika ke masjid, yang wafat ketika sholat ditusuk seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semua ini memberikan kepada kita rasa iri kepada mereka. Iri yang baik. Bahwa kita itu keinginan seorang muslim, itu keinginan kita. Akan tetapi mereka telah dahulu sampai kepada husnul khatimah. Namun tugas kita sekarang adalah berusaha sekuat tenaga, berusaha sekemampuan kita, berdoa kepada Allah, ikhlaskan dari hati, amalkan dengan anggota badan, karena jangan berbeda antara zahir dengan batin. Jangan sampai amalan kita dilihat manusia beda, tidak dilihat manusia beda. Dan seriuslah minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan seperti yang tadi kita katakan dan selalu kita ulang, yang serius akan mendapatkan, dan Allah tabaraka tidak akan sia-siakan amalannya. Karena Allah lebih ingin menyelamatkan kita dibanding kita ingin selamat untuk diri kita sendiri. Ikhwani wa akhwati fiddin,
rahimani wa rahimakumullah. Mungkin secara materi itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.